Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiedita Farida. Saya dari kelas 1A Keperawatan, Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau prosedur pemberian obat kepada pasien secara oral, secara topikal, dan secara supositoria. Ada 6 hal yang wajib diperhatikan sebelum memberi obat kepada pasien. Yang pertama, benar obat. Yang kedua, benar dosis. Yang ketiga, benar pasien. Yang keempat, benar rute. Yang kelima, benar waktu. Dan yang keenam, benar dokumentasi. Baik, sebelum saya menjelaskan prosedur pemberian obat kepada pasien secara oral, topikal, dan supositoria, saya akan menjelaskan alat, bahan, dan obat yang saya gunakan pada praktik pemberian obat kepada pasien kali ini. Berikut ini merupakan alat, bahan, dan obat yang saya gunakan dalam praktik pemberian obat secara oral, topikal, dan supositoria. Yang keempat ada wadah berisi air hangat. Yang kelima ada waslap. Yang keenam ada gelas berisi air minum. Yang ketujuh ada tisu basah apabila diperlukan. Dan yang kedelapan ada buku catatan pasien. Dan berikut ini adalah obat-obatan yang saya gunakan untuk praktik pemberian obat kepada pasien secara oral, topikal, dan supositoria. Yang pertama ada obat tablet yang akan saya gunakan untuk pemberian obat kepada pasien secara oral. Yang kedua ada obat krim yang saya gunakan untuk pemberian obat kepada pasien secara topikal. Dan yang ketiga ada obat supositoria yang akan saya gunakan untuk pemberian obat kepada pasien secara supositoria. Oke, sebelum saya melakukan tindakan pemberian obat kepada pasien, saya akan membersihkan tangan saya terlebih dahulu. Kita bisa membersihkan tangan kita menggunakan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer saja. Dan di sini saya akan menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan saya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan supaya obat yang kita minumkan kepada pasien kebersihannya terjamin. Setelah kita menjaga kebersihan kita, setelah kita menggunakan sarung tangan dan cuci tangan, kita bisa langsung melakukan tindakan kepada pasien. Baik, tindakan yang pertama yang akan saya lakukan adalah tindakan pemberian obat secara oral kepada pasien. Pemberian obat secara oral kepada pasien adalah pemberian obat melalui mulut pasien. Dan saya menggunakan vitamin C untuk memelihara daya tahan tubuh pasien. Baik, langsung saja saya akan melakukan tindakan pemberian obat yang pertama, yaitu pemberian obat secara oral. Assalamualaikum, selamat siang adek. Perkenalkan, nama saya Suster Alfia. Saya yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, perkenalkan nama adik siapa ya? Oh, Dek Nadia. Usia adik berapa? Oh, 10 tahun. Adik lahirnya tanggal berapa? Datanya sudah sesuai ya, Dek? Baik, adik ada keluhan gitu nggak selama di sini? Dari hari kemarin sampai sekarang? Ada keluhan apa? Pusing atau mual atau kayak sakit perut gitu, atau mungkin batuk, pilek, atau sesak napas gitu ada nggak?
Oh, sakit perut ya? Emangnya kemarin Adi sudah BAB belum? Belum. Kok belum? Emangnya kenapa? Oh, susah BAB. Oke, nanti saya kasih obat untuk pelancar BAB ya. Sebelumnya, Ade kan imunitasnya kan turun nih, ya kan? Nah, nanti saya akan berikan obat untuk penguat daya tahan tubuhnya Ade ya, supaya imunitas Ade naik. Oke. Ini saya akan berikan obatnya ya. Mari adik saya bantu untuk minum. Tiduran lagi ya dek. Gimana? Ada keselak nggak gitu di tenggorokan? Atau pas obatnya masuk tenggorokannya sakit? Enggak? Oh ya, alhamdulillah. Baik, setelah saya melakukan tindakan pemberian obat secara oral kepada pasien, saya akan memberikan obat secara topikal kepada pasien. Pemberian obat secara topikal merupakan pemberian obat yang dioleskan ke bagian kulit atau integumen dan ke bagian selaput lendir. Jenis obat yang saya gunakan kali ini untuk pemberian obat secara topikal adalah obat jenis krim. Yang saya gunakan ini merupakan obat krim untuk mengatasi kulit yang luka akibat jamur, ragi, dan sebagainya. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan ke tahapan pemberian obat yang kedua, yaitu pemberian obat secara topikal. Adek, kemarin kan sempat luka ya tangannya. Nah, sekarang masih sakit gitu nggak di tangannya ini? Oh, udah nggak sakit ya? Tapi di sini masih ada bekas lukanya, dek. Masih gatel nggak tangannya? Masih? Oh, ya pasti harus dikasih obat ya, dek. Sebentar. Sebelum saya kasih obat krim untuk adek, saya akan memberikan ini untuk membersihkan area kulit adek sebelum diberikan obat krimnya. Tuangkan cairan antiseptik ke dalam air yang ada di wadah yang sudah disediakan seperti ini. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan area kulit sebelum area kulit pasien diberikan obat salep atau obat gel dan lain sebagainya. Kita menggunakan waslap untuk membersihkan area kulit pasien sebelum diberikan obat. Dingin gak, dek? Dingin ya? Iya, emang dingin. Kalau cairan antiseptik tuh suka dingin. Selanjutnya kita langsung bisa mengoleskan obat salep, krim, atau sebagainya ke kulit pasien. Perih nggak, dek? Enggak ya? Iya. Cuman gatel ya? Gatel sama dingin? Iya. Tapi nggak sakit kan? Dah.
Gimana setelah dikasih obat krim? Kulitnya masih perih nggak lukanya? Oh enggak, alhamdulillah. Berarti udah mau sembuh ya deh lukanya. Tinggal pemulihan aja. Baik, setelah saya melakukan tindakan pemberian obat secara oral dan topikal kepada pasien, saya akan melanjutkan tindakan pemberian obat selanjutnya, yaitu pemberian obat secara suppositoria. Pemberian obat secara suppositoria adalah pemberian obat melalui anus atau dubur pasien. Jenis obat yang saya gunakan untuk mempraktikkan pemberian obat secara suppositoria kepada pasien adalah obat Dulcolax Bisakodil 5 mg untuk anak-anak. Langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja saya akan melakukan tindakan pemberian obat secara suppositoria kepada pasien. Pertama kita buka dulu bungkusnya. Bentuk obat suppositoria ini bentuknya seperti peluru. Baik, obatnya sudah siap. Saya bisa langsung melakukan tindakan pemberian obat secara suppositoria kepada pasien. Ade kan tadi sempat mengeluh sakit perut ya, dan sembelit juga susah BAB. Nah, saya akan membantu Ade untuk memberikan obat pelancar BAB supaya Ade BAB-nya tuh lancar, supaya perutnya nggak sakit terus. Nah, pemberian obat ini saya akan memberikan obat melalui anus. Apakah Ade bersedia? Baik, kalau bersedia, nanti akan saya bantu ya. Ade hadap ke sana dulu. Oh iya, pastikan sebelum kita melakukan tindakan pemberian obat secara suppositoria, kita memastikan keamanan dan kenyamanan pasien terjamin, terutama yang menyangkut privasi. Setelah kita memastikan bahwa keamanan dan kenyamanan pasien terjaga, kita bisa langsung melakukan tindakan. Dan sebelum kita melakukan pemberian obat kepada pasien secara suppositoria, alangkah baiknya kita membersihkan area anus pasien supaya kenyamanan pasien pun terjaga. Anusnya juga bersih, terus masuknya juga lancar gitu, masuk obatnya lancar. Nah, kita bisa membersihkan area anus pasien menggunakan tisu basah antiseptik atau menggunakan cairan antiseptik seperti yang saya gunakan saat ini. Baik, langsung saja kita lakukan tindakan. Maaf ya Dek, sebelumnya. Nah, setelah kita membersihkan area anus pasien, kita bisa langsung memasukkan obat suppositoria ke dalam anus pasien. Siap-siap ya Dek, obatnya akan langsung saya masukkan ke anusnya Adek. Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Nah, sudah selesai. Bagaimana Dek? Rasanya apa perih gitu enggak? Enggak. Nah, ya udah. Tunggu obatnya bereaksi ya Dek, supaya nanti perutnya Ade nggak sakit lagi, terus nanti BAB-nya lancar gitu. Nah, ada keluhan lagi nggak? Mungkin pusing atau mual atau ada lagi gitu keluhannya selain tadi yang dirasakan Ade? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti Ade tinggal tahap pemulihan. Nah, tadi saya lihat juga Ade makannya teratur. Nah, nanti selama di rumah sakit,
Ade pola tidurnya dijaga ya, jangan keseringan main HP supaya Ade cepat pulih. Terus jangan sampai makannya Ade nggak teratur ya. Oke. Kalau misalkan Ade merasakan keluhan atau butuh bantuan, Ade bisa langsung manggil suster ya. Nanti saya atau mungkin teman-teman suster saya yang lain yang akan datang membantu Ade. Baik, saya permisi dulu. Kalau ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan ya Dek. Cepat sembuh. Permisi. Assalamualaikum. Baik, setelah kita selesai melakukan tindakan pemberian obat kepada pasien, kita bisa langsung mendokumentasikan apa saja keluhan dan kekurangan yang kita lakukan selama kita melakukan tindakan kepada pasien, dan apa saja sih yang pasien-pasien rasakan gitu. Apa saja yang sudah kita lakukan kepada pasien, kita juga catat semuanya. Baik, setelah kita selesai melakukan tindakan pemberian obat kepada pasien, alangkah baiknya kita membersihkan diri kita, terutama tangan, supaya kebersihan kita tetap terjaga. Saya akan membersihkan tangan saya menggunakan hand sanitizer kembali. Nah, sekian video tutorial pemberian obat secara oral, topikal, dan supositoria dari saya. Saya Alfiedita Farida mengucapkan terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.